Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahayu, mahasiswi program studi Gizi angkatan tahun 2023 dengan ujung NIM 091. Di sini, saya akan menjelaskan produk fermentasi, yaitu tempe. Tempe merupakan makanan tradisional hasil fermentasi dari aktivitas jamur Rhizopus sp. Tempe mempunyai kandungan protein yang nilainya setara dengan daging. Dalam 100 gram tempe mengandung 18,3 gram protein, sedangkan dalam 100 gram daging mengandung 18,8 gram protein. Nah, untuk tempe dengan kualitas yang baik mempunyai ciri-ciri berwarna putih, bersih yang merata pada permukaannya, memiliki struktur yang homogen dan kompak serta berasa, berbau dan beraroma khas tempe. Kemudian masuk pada tahap proses pembuatan kacang kedelai. Hal yang pertama disiapkan yaitu bahan-bahannya. Bahan-bahannya yaitu kacang kedelai sesuai dengan kebutuhan, kemudian ragi tempe atau Rhizopus oligosporus, kemudian ada plastik untuk wadah tempenya nanti, kemudian ada staples dan tusuk gigi. Hal yang pertama harus dilakukan adalah mencuci kacang kedelai, memisahkannya dari kotoran-kotoran yang masih menempel. Cuci menggunakan air bersih agar lebih mudah. Kemudian rebus kacang kedelai selama 15 menit atau sampai kacang kedelai tersebut mendidih. Kemudian setelah kacang kedelai mendidih akan memunculkan busa-busa di atas kacang kedelai atau di atas didihan kacang kedelai tadi. Ambil busa-busa tersebut agar tidak mengganggu tekstur dari kacang kedelai. Kemudian setelah dilakukan perebusan yang pertama, kacang kedelai direndam semalaman menggunakan air rebusan tadi. Kemudian setelah direndam selama semalaman, kacang kedelai tersebut dicuci kembali untuk memisahkan dari kulit-kulit yang masih tersisa. Nah, setelah dicuci kembali, kacang kedelai kemudian dipilih kembali dari kulit-kulit yang masih tersisa lagi. Dipisahkan secara menyeluruh dan satu persatu agar tidak ada lagi kulit-kulit dari kacang kedelai yang tersisa. Kemudian setelah itu, kacang kedelai dicuci kembali untuk menghindari adanya kontaminasi pada saat membersihkan kulit kacang kedelai tadi. Nah, setelah kacang kedelai tadi dibersihkan dan dicuci, kemudian dilakukan perebusan untuk kedua kalinya. Kacang kedelai direbus sampai kacang kedelai tersebut mendidih. Kemudian setelah kacang kedelai mendidih, kacang kedelai bisa dikeringkan. Nah, untuk pengeringannya bisa saja disangrai menggunakan teflon, tetapi tidak menggunakan minyak ataupun api yang terlalu besar, dan jangan sampai kacang kedelai tersebut gosong karena akan mempengaruhi rasa dari tempe hasilnya nanti. Jika kacang kedelai tersebut gosong, maka rasa dari tempe tersebut akan pahit. Kemudian setelah itu, sambil menunggu kacang kedelainya matang atau mengering, dilakukan plastik yang sudah disiapkan tadi itu ditusuk-tusuk menggunakan tusuk gigi agar sebagai sirkulasi udara untuk pembuatan tempe tersebut. Nah, setelah kacang kedelai tadi kering, kacang kedelai ditaburi dengan ragi tempe atau oligosporus secara merata atau diaduk secara merata. Nah, setelah merata, kemudian ragi tempe dan kacang kedelai yang sudah merata tadi dimasukkan ke dalam plastik yang telah dilobangi dengan tusuk gigi tadi. Dimasukkan secara merata, kemudian distaplesi. Nah, untuk penyimpanannya itu disimpan pada tempat tertutup dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Lama proses fermentasi dari tempe. Tempe difermentasi selama 48 jam atau 2 kali 24 jam. Waktu fermentasi 0-12 jam belum ada pertumbuhan. Waktu fermentasi 12-24 jam merupakan fase akselerasi, yaitu mulainya sel-sel membelah dan fase lag menjadi fase aktif. Karena pada fase ini, mikrobia sudah dapat menggunakan nutrisi di dalam medium fermentasinya sehingga diperoleh pertumbuhan jamur. Waktu fermentasi 24-36 jam merupakan fase perbanyakan atau eksponensial, di mana jumlah koloni meningkat yang merupakan pertumbuhan optimum dari jamur.
pada waktu fermentasi 36 sampai 48 jam merupakan fase deselerasi, yaitu sel mulai tidak aktif lagi sehingga membelah yang dapat memanen biomasa sel atau senyawa yang tidak diperlukan lagi oleh sel-sel tersebut. Selanjutnya, bagaimana reaksi terjadinya fermentasi dari tempe? Nah, fermentasi tempe adalah proses di mana kedelai diubah menjadi tempe dalam aksi mikroorganisme, terutama dari jamur Rhizopus oligosporus dan beberapa bakteri. Nah, pada pemecahan pati atau amilase oleh enzim Rhizopus oligosporus, jamur mengeluarkan enzim amilase untuk mengubah pati dalam kedelai menjadi glukosa atau gula sederhana. Dan jamur Rhizopus oligosporus menyebar melalui kedelai, mengikatnya dengan miselium dan mengubah menjadi padat. Kemudian pemisahan protein atau protase, enzim protase dari jamur Rhizopus oligosporus memecah protein kedelai menjadi asam amino yang dapat dicerna oleh tubuh manusia. Selanjutnya fermentasi oleh bakteri asam laktat atau LAB. Bakteri Lactobacillus mengubah glukosa menjadi asam laktat sehingga tempe mempunyai rasa yang sedikit asam. Kemudian dibantu juga oleh bakteri Acetobacter, yaitu bakteri yang mengubah glukosa menjadi asam asetat sehingga memberikan rasa asam yang lebih kuat. Selanjutnya, penurunan pH. Akibat terbentuknya asam laktat dan asam asetat, pH tempe menjadi lebih asam yang membantu mengawetkan tempe dan memberi rasa khas pada tempe. Tempe yang dihasilkan memiliki tekstur yang padat, sedikit asam karena akumulasi asam laktat dan asam asetat. Selanjutnya, bakteri apa saja yang tumbuh pada saat fermentasi dari tempe? Nah, yang pertama adalah Klebsiella pneumoniae. Kemudian yang kedua ada Enterobacter ludwigi. Kemudian yang ketiga adalah Enterobacter sp. Dan yang keempat adalah Lactobacillus agilis. Dan yang kelima adalah Pantoea sp. Selanjutnya masuk kepada proses pengemasan tempe. Pengemasan tempe bertujuan untuk melindungi tempe dari kontaminasi mikroba, menjaga kelembapan, dan mempertahankan kesegarannya. Pengemasan tempe secara tradisional yaitu dengan menggunakan daun pisang, pengemasan dengan plastik, serta pengemasan modern menggunakan vacuum pack. Selanjutnya masuk ke tahap penyimpanan tempe. Tempe yang baru saja dibuat atau difermentasi disimpan pada suhu kamar sekitar 25-30 derajat Celcius selama 1-2 hari. Pada suhu ini, tempe masih segar dan bisa dikonsumsi. Tempe segar sebaiknya disimpan di dalam kulkas pada suhu 4 derajat Celcius. Penyimpanan di kulkas memperpanjang umur simpan tempe hingga 7-10 hari. Untuk hasil fermentasi dari jamur Rhizopus oligosporus ini memiliki keterbatasan, yaitu umur simpannya yang pendek. Hal ini disebabkan karena jamur terus-menerus melakukan metabolisme. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.